kembali kami bersyukur di mana Engkau telah pimpin kami sepanjang hari-hari yang lalu, sehingga kami bisa berkumpul pada malam yang indah ini untuk bersama-sama mempelajari firman-Mu. Biarlah Engkau pimpin, beri hikmat dan akal budi kepada ya Bukan yang akan membawakan pelajaran ini. Bukakan hati dan pikiran kami masing-masing yang mendengar. Biarlah ini menjadi suatu berkat bagi kami juga. Kiranya Engkau juga pimpin saudara-saudara kami yang belum sempat hadir pada saat ini, supaya mereka juga bisa mendapatkan berkat yang sama yang kami terima. Pimpin acara ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Kami persembahkan doa ini dengan memohon ampun segala dosa dan kesalahan kami. Kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Chandra. Sekarang kita dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pak Yobuguan. Silakan Pak Yobuguan. Nggak ada suara. Unmute dulu. Belum di-unmute, Pak. Oke, sudah? Ya. Baik, Udah. saudara sekalian, dimanapun saudara berada, selamat bergabung kembali dalam pelajaran Alkitab hari ini. Dan saya senang saudara tetap semangat belajar Alkitab. Inilah pelajaran yang bertahan sampai kesudahan. Jadi, saudara harus rajin cari uang, tapi jangan lupa tetap rajin cari kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, kita akan belajar hari ini pelajaran dari Wahyu 9 bagian 2, kita akan belajar tentang Islam. Ya, masih akan kelanjutannya adalah judul pelajaran yang saya berikan adalah ya akhir kebangkitan kejayaan Islam dan akhir supremasi kepausan. Baik, saya akan bagikan presentasi. Setelah itu saya harap saudara kita bisa belajar bersama lewat tanya jawab. Mari saya sharing pelajaran kita pada hari ini. Baik, apakah sudah muncul? Ya, sudah. Oke. Udah Pak, tapi kecil. Ini sudah besar? Oke. Oh Udah, ya. Pak. Sudah ya? Udah Pak. Baik. Ya, saudara sekalian, kita akan belajar Wahyu 9 bagian 2 ya. Kita akan belajar sangkakala ke-6. Minggu lalu kita sudah belajar sangkakala ke-5 dan itu adalah tentang kemunculan Islam dan kerajaan Islam. Dan ternyata kita belajar bahwa Islam dinubuatkan di Alkitab dan Islam dimaksudkan Tuhan untuk menyelamatkan gereja. Karena minggu lalu kita sudah belajar Tuhan berpesan kepada Islam ini supaya jangan rusak atau ganggu umat yang punya materai di dahi. Dan kita pelajari bahwa ternyata dengan munculnya Islam, kepausan menjadi susah berkembang atau terhambat. Dan banyak orang Protestan yang lari ke daerah Islam yang dikuasai oleh kerajaan Islam untuk mencari keamanan. Jadi Islam adalah sahabat orang Kristen. Baik, hari ini kita akan belajar bahwa Alkitab meramalkan bahwa Islam akan jaya tetapi akan berakhir, dan Roma kepausan juga akan jaya, akan berakhir. Mari kita belajar sangkakala ke-6. Nah, ingat kita sudah belajar bahwa sangkakala artinya hukuman Tuhan terhadap orang yang menganiayai umatnya. Jadi sangkakala ke-6 adalah hukuman Tuhan terhadap Roma yang menganiaya gereja. Minggu lalu kita belajar sangkakala ke-5 di dalam Wahyu 9 ayat 12 dikatakan, celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka. Kalau begitu, sangkakala ke-6 adalah celaka kedua, celaka setelah hukuman Tuhan melalui Islam kepada Roma kepausan. Apa isi sangkakala ke-6? Sangkakala ke-6 ditulis di dalam Wahyu 9 ayat 13 sampai 21 ya. Saudara bisa baca sendiri
Dan saya akan terangkan secara garis besarnya. Di dalam Wahyu 9:13 dikatakan, lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Jadi malaikat keenam disuruh meniup sangkakalanya, dan apa yang terjadi? Excuse me. Ya. Dalam pelajaran ini saya berikan ringkasannya. Kita akan belajar apa isi ya dari sangkakala ke-6. Isi yang pertama adalah akhir kejayaan kerajaan Islam Ottoman. Yang kedua, kita akan belajar akhir dari kejayaan Roma Kepausan. Dan yang kedua, kita akan belajar apa tujuan Tuhan dengan memberikan sangkakala ke-6. Dan yang ketiga, seperti biasa, kita tidak mau hanya pintar informasi wahyu, tetapi kita mau ambil aplikasi buat hidup kita. Baik, saudara sekalian, inilah skema yang minggu lalu juga sudah kita lihat, yaitu di sangkakala kelima itu adalah kerajaan Ottoman berdiri ya. Islam berdiri, kemudian muncul kerajaan Islam namanya Ottoman atau Utsmaniyah. Dan di dalam kerajaan Islam ini di Wahyu 9 ayat 5 dan 10 diberi waktunya 5 bulan dia akan berkuasa. 5 bulan atau 150 hari dalam nubuatan sama dengan 150 tahun ya. Kemudian kita minggu lalu sudah belajar bahwa kerajaan Islam mencapai zaman keemasannya di tahun 1449, yaitu 150 tahun setelah kerajaan Ottoman berdiri, yaitu dengan menaklukkan Konstantinopel, ibu kota kerajaan Roma Kepausan di Eropa Timur itu direbut oleh Islam. Dan sejak itu Islam makin berkembang. Nah sekarang, di sangkakala ke-6, Tuhan memberikan 2 hukuman kepada Roma. Hukuman yang pertama adalah dari kerajaan Islam. Islam akan menghambat Roma Kepausan selama 391 tahun 15 hari. Dan nubuatan yang kedua adalah bahwa Roma Kepausan akan berakhir atau akan turun kekuasaannya pada waktu revolusi Prancis. 2 hal inilah yang akan kita pelajari. Oke? Jadi, sangkakala ke-6 berisi 2 nubuatan. Nubuatan pertama adalah akhir kerajaan Islam Ottoman. Yang kedua, akhir kejayaan Roma Kepausan. Dalam belajar kejayaan Islam, kita akan belajar bahwa kapan Islam bangkit, kapan Islam merebut Konstantinopel, mencapai ke puncak kejayaannya, dan kapan kerajaan Islam berangsur-angsur mulai padam. Mari kita belajar fakta pertama, Islam dalam nubuatan. Bahwa kerajaan Islam akan berkuasa 150 tahun lamanya. Di dalam Wahyu 9 ayat 5 dan 10 dikatakan 5 bulan lamanya. 5 bulan lamanya. Jadi 5 bulan diulang-ulang ya. Dan memang kalau kita lihat kronologi Islam, ya Islam dimulai oleh Muhammad. Muhammad lahir tahun sekitar 570 Masehi. Kemudian dia meninggal, wafat 632 Masehi, dan selanjutnya dilanjutkan oleh khalifah. Khalifah itu artinya sahabat-sahabat penerus Muhammad. Tetapi belum dalam bentuk kerajaan. Tetapi kemudian Islam menjadi kuat dan mulai membentuk kerajaan. Kerajaan yang pertama disebut Ottoman atau Utsmaniyah, didirikan 27 Juli 1290. Dan Islam mencapai ke puncak kejayaannya dengan berhasil merebut dari Roma kota Konstantinopel tahun 1449 Masehi. Kalau saudara ya selisihkan 2 angka ini,
maka kita dapat angka 150 tahun sesuai dengan nubuatan Alkitab. Nah, sekarang kita tahu bahwa puncak dari kejayaan Islam adalah dengan penaklukan kota Istanbul di Turki sekarang, atau Konstantinopel nama lamanya, ya. Nah, kita sekarang belajar fakta yang kedua dari sangkakala ke-6 ini, yaitu kejayaan kerajaan Islam akan berlanjut, kata Alkitab, dengan 4 kesultanan. Mari kita lihat Wahyu 9 ayat 13 dan 14. Dikatakan, lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang 6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Sungai Efrat adalah sungai yang melintasi sampai ke Turki, daerah Arab Mesopotamia yang dikuasai oleh Turki. Lalu ada 4 kesultanan yang menjadi bawahan dari Ottoman. Dan waktu rajanya meninggal, 4 kesultanan inilah yang berkuasa, yang mengatur negara Ottoman. Itu sebabnya Alkitab meramalkan, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat. Kita tahu bahwa malaikat itu artinya pemimpin, ya. Yang terikat pada sungai Efrat artinya yang sekitar sungai itu. Jadi ini digenapi dalam keempat kesultanan dari kerajaan Ottoman. Ya, ada sultan yang terkenal, Sultan Selim I, Sultan Sulaiman, dan 2 sultan yang lainnya. Baik, jadi kita dapati fakta yang kedua, yaitu kerajaan Islam akan berlanjut dan berakhir. Alkitab meramalkan waktunya. Dia akan jaya selama 391 tahun 15 hari. Bagaimana kita tahu? Wahyu 9 ayat 15 memberikan waktu bahwa Ottoman ini akan disiapkan bagi jam, hari, bulan, dan tahun. Artinya 1 jam, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Dan kalau kita berhitung, ya, dengan prinsip nubuatan, 1 hari dalam nubuatan sama dengan 1 tahun beneran. Maka 1 jam adalah 1/24 hari, kan? Kali 360 dan 1 tahun, maka kita dapat 15 hari. 1 hari, ya 1 tahun. 1 bulan, ya 30 hari, 30 tahun. 1 tahun sama dengan 360 hari, ini kalender Yahudi. Kita dapatkan 360 tahun. Jadi, kalau kita jumlahkan ini semua, maka kita dapatkan 390 tahun lewat 15 hari. Inilah akhir dari kerajaan Ottoman. Dan kita dapati fakta yang lain. Alkitab meramalkan dalam Wahyu 9 ayat 18 bahwa oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh apa? Api, asap, belerang yang keluar dari mulutnya. Dan ini cocok dengan penemuan senjata api. Saya dapati informasi di internet bahwa pada tahun 1453, Ottoman Empire sudah menggunakan senjata pistol. Jadi senjata yang digambar ini adalah alat yang dipakai waktu zaman Ottoman Empire menguasai Eropa. Dan cocok sekali Alkitab meramalkan bahwa mereka menggunakan api, asap, belerang keluar dari mulut. Jadi fakta yang ketiga bahwa Ottoman sudah menggunakan senjata api. Fakta yang keempat, ramalan bahwa Ottoman akan jaya dan berakhir setelah berkuasa 391 tahun lewat 15 hari, itu dibuktikan benar oleh seorang bernama Joshua Leach
yang hidup tahun 1843-an. Dia menulis, yang hebatnya dari Joshua Leeds adalah dia belajar Wahyu 9 pakai prinsip 1 hari sama nubuatan sama dengan 1 tahun, dan dia coba hitung, dan dia belajar dari sejarah bahwa Kerajaan Ottoman itu kan berdirinya 27 Juli 1299. Dia coba jumlahkan, jatuhnya adalah 11 Agustus 1840. Dan hebatnya dia tulis ini 2 tahun sebelum terjadi, dan dia ditulis di koran. Banyak orang waktu itu tidak percaya cara belajar Alkitab yang seperti itu. Tetapi waktu 2 tahun kemudian, Kerajaan Ottoman menyerahkan kekuasaannya kepada Inggris. Banyak sekali orang yang tadinya tidak percaya Alkitab, sekarang jadi percaya. Jadi Joshua Leeds mempublikasikan tulisannya 2 tahun sebelumnya. Dan seorang penulis Alkitab kerohanian bernama Ellen White mengutip kebenaran pelajaran Wahyu 9 oleh Joshua Leeds ini dalam buku yang terkenal namanya The Great Controversy. Ya. Dia mengutip bahwa ramalan Joshua Leeds itu benar-benar digenapi. Ya. Pada tanggal 11 Agustus, pada waktu yang telah dihitung, tiba-tiba kerajaan Turki atau Ottoman melalui duta besarnya meminta pertolongan dari Eropa yang dipimpin oleh Inggris, dan dengan demikian dia menyerahkan kekuasaannya kepada negara-negara Kristen. Dengan demikian berakhirlah kejayaan kerajaan Islam. Nah, saudara lihat bahwa kerajaan Islam ini ekspansinya seperti ini. Dimulai dengan yang saya tunjuk dengan garis merah ini, hanya negara Turki kecil, kemudian dia mulai ekspansi keluar, mulai membesar, sampai ke tanah Arab, ke Afrika bagian utara. Dan kalau saudara perhatikan, ini seperti sebuah sabuk penangkis perkembangan Roma kepausan. Jadi benar-benar Tuhan merencanakan Islam untuk jadi protektor dari gerakan Protestan. Jadi kejatuhan Ottoman seperti sudah kita pelajari 11 Agustus 1840. 1840 ya. Jadi oke. Dan kebangkitan Islam ini ternyata telah mendatangkan kebaikan bagi orang Protestan ya. Ini adalah kata-kata Martin Luther. Saya dapati di Wikipedia dikatakan Martin Luther menganggap bahwa kemunculan Ottoman adalah musuh, adalah sahabat untuk melawan kepausan. Dan dia menganggap bahwa Ottoman adalah tongkat hukuman Tuhan atas kepausan yang berdosa menganiaya gereja. Baik, jadi kita tahu bahwa Islam bangkit, digunakan oleh Tuhan, dan berakhirnya kejayaan kerajaan Islam juga dinubuatkan dalam Alkitab. Baik, sekarang kita akan belajar hukuman Tuhan kedua kepada Roma kepausan yang membuat akhirnya Roma kepausan itu berakhir kekuasaannya, yaitu lewat revolusi Prancis 1798. Baik, saya buktikan bahwa sangkakala ke-6 berisi celaka yang kedua di dalam Wahyu 11 ayat 14. Nah, Wahyu 11 akan menjadi pelajaran kita berikutnya. Tetapi sekarang saya hanya kutip secara ringkas ya. Di Wahyu 11 ayat 14 dikatakan celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga menyusul. Celaka apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah revolusi Prancis ya.
Kalau nanti minggu depan kita akan belajar revolusi Prancis. Waktu revolusi Prancis terjadi huru-hara besar. Alkitab dibakar, orang benci gereja, bahkan Roma kepausan, pausnya ditangkap dan dipenjarakan. Oke, dan huru-hara ini terjadi sekitar 3,5 tahun. Ya, baik, kita akan belajar bahwa memang Alkitab sudah meramalkan bahwa kepausan akan jatuh pada 1798. Mari kita baca ayatnya. Dari kitab Daniel. Daniel 7 ayat 25 dikatakan, mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Masa sama dengan tahun ya. Jadi 1, 2,5 itu artinya 3,5 tahun. 3,5 kali 360 hari kalender Yahudi, kita dapati angka 1260 tahun. Dari sejarah kita belajar bahwa kepausan menguasai seluruh Eropa tahun ini, bukan 538. Ditambah 1260 tahun, jatuh pada tahun 1798. Peristiwa apa itu? Revolusi Prancis. Mari kita sekarang lihat kitab Wahyu. Kitab Wahyu dalam Wahyu 12 ayat 6 juga meramalkan hal yang sama, yaitu dikatakan perempuan itu lari atau gereja lari ke padang gurun menghindari penganiayaan oleh Roma kepausan selama berapa lama? 1260 hari lamanya. Jadi dari kitab Daniel dan kitab Wahyu kita diberitahu bahwa Roma kepausan akan berkuasa selama 1260 tahun. Dan sama, tiba kepada tahun 1798. Yaitu, peristiwa apa itu? Revolusi Prancis. Pada waktu revolusi Prancis, apa yang terjadi? Ya, terjadi kekacauan di mana-mana, terjadi pembakaran Alkitab, bahkan negara Prancis menyatakan diri ateis, tidak ada Tuhan, Tuhan itu tidak ada. Dan itu dinyatakan dalam undang-undang mereka. Minggu depan kita akan belajar lebih dalam hal ini. Dan orang membakar Alkitab dan bersesumbar bahwa Alkitab suatu hari hanya bisa ditemukan di museum. Kemudian, akhir dari kekacauan ini, orang mulai membenci agama. Tahun 1798, Paus ditangkap dan dipenjarakan. Paus Pius VII. Dan dengan demikian, untuk sementara, berakhirlah kekuasaan supremasi kepausan seperti yang dinubuatkan Alkitab. Jadi saudara sekalian, betapa hebatnya kitab ini. Alkitab kita bukan buku biasa, itu buku dari Allah. Nah, saudara sekalian, di balik musibah ada berkat. Ya. Ketika Roma kepausan jatuh, terjadi revolusi Prancis, Alkitab dibakar, apa yang terjadi? Wahyu 11 ayat 12 sampai 14 meramalkan begini. Ya, dan orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Lalu dikatakan, celaka yang kedua sudah lewat. Jadi pembakaran Alkitab, penangkapan Paus, kemudian Alkitab bangkit naik ke langit, itu adalah peristiwa celaka kedua. Tetapi yang peristiwa terakhir ini, yaitu Alkitab dikatakan naik ke langit, disaksikan oleh musuh mereka. Minggu depan kita akan terangkan artinya, tetapi untuk sementara supaya ringkas, saya akan beritahu ini artinya Alkitab tadinya mau dibunuh, sekarang dibangkitkan. Bangkitnya bahkan sampai naik ke langit, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Jadi apa yang terjadi dengan Alkitab setelah Roma kepausan jatuh dan Alkitab dibakar,
Maka muncullah kebebasan untuk cetak Alkitab. 1804 mulailah dibentuk British and Foreign Bible Society atau disebut Bible Society. Kemudian 14 tahun kemudian dibentuklah American Bible Society. Di Indonesia 1814 di Batavia dibentuk Lembaga Alkitab. Dan pada tahun 1851 setelah Indonesia diakui oleh PBB, namanya dirubah menjadi Lembaga Alkitab Indonesia. Tugasnya mencetak Alkitab supaya semua suku bangsa di Indonesia bisa mengenal firman Tuhan. Firman Tuhan yang dulu pernah dihalangi, dibakar, tidak boleh dibaca, tidak boleh diterjemahkan, sekarang telah bangkit dan pergi ke seluruh dunia. Jadi, saudara sekalian, luar biasa sekali. Semua peristiwa ini sepertinya rumit, tetapi Tuhan mengendalikan sejarah. Baik, sebagai ringkasan, mari saya ringkaskan apa yang kita pelajari di Sangkakala ke-6 ini, yaitu di Sangkakala ke-6 meramalkan kebangkitan Islam dan akhir kejayaan kerajaan Islam. Dan kerajaan Ottoman, kerajaan Islam itu kejayaannya berakhir di 11 Agustus 1840, tepat seperti nubuatan Alkitab. Yang kedua, revolusi Prancis yang bermaksud memusuhi Tuhan telah menjadi alat kejatuhan kepausan sesuai dengan nubuatan. Dan ini membuka jalan Injil untuk sampai ke seluruh dunia. Jadi saudara sekalian, mari kita sekarang ambil aplikasi setelah kita belajar sejarah bagaimana Tuhan bekerja dalam sejarah. Judul aplikasi yang saya berikan adalah jika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupmu, apa yang harus kita lakukan? Ya, mari kita baca ayat ini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Nah, saudara sekalian, saya ingin ambil contoh hidup seorang bernama Yusuf, dijual oleh saudaranya setelah dia berbuat baik. Dan di dalam perjalanan menuju Mesir inilah setelah air mata kering, hati Yusuf berubah. Kenapa? Tidak ada yang bisa diandalkan lagi di dunia ini kecuali Tuhan. Jadi dia ingat Tuhan dan membuat tekad baru. Dan kesusahan yang dialami Yusuf adalah one day experience. Hidupnya bertobat oleh karena kesusahan. Dan dari kesusahan ini, Tuhan telah mendatangkan kebaikan. Ya, kita sudah kenal baik cerita ini, jadi saya tidak mengulang. Yusuf dijual umur 17. Dan dia telah memalang melintang di Mesir, mengalami berbagai nasib buruk selama 13 tahun. Dan akhirnya oleh mujizat Tuhan, dia berhasil menjadi Perdana Menteri di usia 30 tahun. Jadi bukankah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hamba-Nya yang percaya kepada Dia? Ini adalah contoh yang patut kita tiru. Sabar menderita. Baik, ini adalah sebuah kutipan yang saya suka sekali di dalam Acts of Apostles. Ada sebuah nasihat yang bagus ya, dikatakan pencobaan dan rintangan adalah metode disiplin pilihan Tuhan dan syarat keberhasilan yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi, kalau mau sukses, jangan selalu berpikir bahwa jalan itu mudah ya. Ada orang Kristen yang berpikir bahwa, oh kalau saya berdoa, kalau jalannya lancar berarti Tuhan memberkati, berarti Tuhan setuju. Kalau jalannya banyak halangan, berarti Tuhan tidak setuju. Saudara sekalian, cara berpikir begitu adalah salah kaprah.
Tuhan kita adalah Tuhan yang sering memberi pencobaan, rintangan, kesusahan, supaya kita berhasil dan sukses. Ini Paulus bilang dalam Filipi 1 ayat 29 ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Jadi kemampuan menderita adalah satu ciri atau kualitas kekristenan. Jadi kita jangan jadi Kristen yang cengeng. Susah sedikit protes sama Tuhan. Susah sedikit kita ambil kesimpulan. Tuhan nggak mau saya menempuh jalan ini. Ya, jadi saudara sekalian, bila mana sesuatu buruk terjadi, ingatlah sejarah. Ya, kalau Tuhan bekerja dalam sejarah, Dia juga akan bekerja dalam hidup kita. So, apa yang harus kita lakukan? Saya mau kutip sebuah statement dalam bahasa Inggris yang terkenal, dikatakan, do your best and let God do the rest. Kita harus berusaha, tapi setelah kita berusaha, serahkanlah kepada Tuhan untuk mengerjakan sisanya. Jadi, saudara sekalian, ini pelajaran yang saya ingin sampaikan pada hari ini tentang sangkakala ke-6. Mari sekarang kita tunduk kepala untuk berdoa sebelum kita masuk dalam tanya jawab ya. Oke. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah melihat tangan Tuhan dalam sejarah. Tuhan bekerja melalui kesusahan-kesusahan untuk mendatangkan kebaikan. Dan biarlah kami melihat ini, belajar untuk percaya. Melakukan yang terbaik dalam hidup kita kami, dan sisanya kami serahkan kepada Tuhan yang Maha mengetahui segala jalan hidup manusia. Di antara kami semua mungkin ada yang mengalami kesusahan, kemalangan, segala sesuatu yang mereka tidak sangka terjadi. Ajar kami untuk percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang percaya kepadamu. Bapa dalam surga, berilah kami iman itu. Bantu kami dalam tanya jawab berikutnya. Tolong Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti lebih baik Alkitab. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pak Yobuguan. Thank you. Terima kasih. Hello. Ada yang Ya. bertanya langsung? Langsung. Ya? Kan tadi udah dikasih tahu Pak Pendeta, langsung aja kalau mau tanya. Siap. Yang pertama saya berterima kasih Pak Buguan, suatu pekabaran yang indah. Saya hanya mau mungkin menambahkan sedikit boleh ya, tapi tergantung Pak Buguan kira-kira berkenan atau tidak. Boleh. Kelihatannya kata Alkitab meramalkan itu menurut saya sih kurang kuat gitu loh, kurang tegas. Tetapi Alkitab menubuatkan mungkin ya, pemikiran saya. Kalau meramalkan kan ada orang yang dukun-dukun ngeramalin ini, ngeramalin itu. Nah, pandangan saya kurang greget gitu, kurang kuat gitu. Mungkin menubuatkan karena semuanya persis terjadi ya, Pak Buguan. Itu pertama. Yang kedua pertanyaan saya, apakah di Wahyu itu ada tertulis nama Ottoman atau tidak ya, Pak Usman itu ya, karena ini juga bagi saudara-saudara sepupu kita tuh pengen dengar mereka tuh bahwa ya kita dinubuatkan tentang ajaran mereka ini. Itu aja Pak Buguan, mungkin perlu minta penjelasan. Makasih. Terima kasih Pak Karjono. Ya, komentar yang pertama terima kasih ya, meramalkan lebih tegas lagi menubuatkan ya, setuju. Baik. Yang kedua, apakah kata Ottoman ditulis di Alkitab? Tidak ya, kita tahu bahwa ingat Wahyu itu buku simbol. Kalau dulu jelas-jelas ditulis, buku ini mungkin akan dibakar orang ya, lebih cepat. Misalnya kata Roma Kepausan, Roma, Kerajaan Roma, tidak ditulis. Semua pakai simbol, kode-kode. Dan Tuhan mau berkomunikasi sama umatnya. Jadi Ottoman tidak ditulis secara kata-kata. Nah, tapi buat orang yang suka buku Great Controversy, Ottoman ditulis di situ. Dan Ottoman itu memenuhi nubuatan Wahyu 9, itu dari ciri-cirinya itu nggak mungkin
kita sangkal lah, misalnya Kerajaan Ottoman akan menjadi jaya 150 tahun kemudian. Begitu ya. Dan tepat sekali, Ottoman berdiri 1299, tambah 150 tahun jatuh 1449. Dia berhasil menaklukkan Eropa Timur. Wah, pas banget. Terus Alkitab bilang kerajaan ini akan berkuasa 391 hari lebih 391 tahun plus 15 hari. Persis 11 Agustus 1840 kerajaan Ottoman minta tolong kepada kerajaan Eropa dipimpin oleh Inggris. Jadi kalau belajar sejarah, apakah kerajaan yang berkuasa berjaya menjadi jaya 150 tahun? Kemudian setelah 150 tahun, dia akan jaya hanya 391 tahun lebih 15 hari, tidak lain hanya satu kerajaan, yaitu Ottoman atau Utsman atau Utsmaniyah. Jadi Pak Karjono tidak disebutkan Ottoman secara literal, tapi kodenya tidak bisa disangkal. Kalau teman-teman Islam ingin belajar tentang fakta ini, Alkitab sangat terbuka untuk diselidiki oleh teman-teman Islam. Terima kasih Pak Karjono. Ya. Pak Buguan, disebutnya apa Ottoman itu di situ? Maaf, mungkin saya kemarin kurang memperhatikan. Oh iya, kerajaan Ottoman di dalam Alkitab disebut sebagai kemunculan Islam dalam sangkakala kelima itu disebut asap yang belalang yang muncul dari padang gurun. Jadi belalang itu lambang kuda, padang itu adalah lambang padang gurun ya. Lalu dari padang gurun ini akan muncul sebuah kerajaan yang berkuasa 50 tahun. Jadi dilambangkan dengan belalang ya, belalang. Ya, makasih Pak. Yang lain ya, belalang, kemudian mereka itu dikatakan pasukannya berkuda. Kalajengking juga ya. Ya, menggigit seperti kalajengking, mematikan. Kita tahu bahwa Islam kalau menyerang, dia selalu berusaha menguasai ya, dan agamanya juga. Jadi kemudian di dalam sangkakala ke-6 disebut 4 malaikat dari pinggir sungai Efrat. Itu adalah 4 kesultanan Ottoman di sekitar sungai Efrat. Jadi itu kode-kodenya. Ya, makasih Pak Buguan. Ya, makasih. Terima kasih Pak Karjono. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, memang ini ciri-cirinya banyak, jadi bagus. Dan memang ini mempelajari Wahyu 9 memang perlu waktu, ya perlu list. Memang saya terangkan dengan cepat begini, mungkin tidak akan cepat diingat kalau saudara bikin catatan dan belajar ulang atau terangkan sama teman-teman yang lain, maka pelajaran akan lebih jelas. Thank you Pak Karjo. Iya, banyak Pak. Ya, Oh iya makasih. Bu Nenggolan. Iya. Ini sangkakala ke-6 yang di ayat 15, bagian akhirnya itu Pak. Ya. Tapi saya baca lengkap aja ya. Maka dilepaskanlah keempat malaikat tadi yang 4 sultan ya Pak ya. Ya. Yang telah disiapkan bagi jam dan hari dan bulan. Nah yang saya tanya itu adalah untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Iya. Oke. Apa artinya maksudnya ya? Iya Pak. Oh iya. Baik. Nah, kita tahu bahwa Islam tidak pernah sepenuhnya menguasai Eropa. Ya, dia sebagian Eropa, merebut dari Roma kepausan. Jadi dia menguasai sebagian. Jadi kata sepertiga itu artinya sebagian. Tapi membunuh manusia katanya. Ya, manusia itu maksudnya manusia yang Tuhan, yang musuh Tuhan.
kita belajar bahwa sangkakala itu artinya Tuhan menghukum, ya, menghukum manusia yang melawan Dia. Jadi ini bukan semua manusia, tapi manusia yang musuh Tuhan. Di wilayah yang Dia kalahkan. Ya. Jadi kalau Oke. ayat 15 bisa kita terjemahkan dalam bahasa hari-hari begini. Wahyu 9 ya, ayat 9 ya Pak, ayat 15. Bagian akhir. Ya, maka dilepaskan keempat sultan. Ya, Iya. untuk berkuasa selama 391 tahun, 15 hari untuk Iya. membunuh sebagian orang yang memusuhi Tuhan. Ya, kira-kira begitulah bahasa modern. Tapi kalau ini jumlah tentara ini tentaranya orang Islam ya Pak ya? Oh iya. Nah, jumlah ayat 16 ya. Tentara itu Iya, Pak. 20.000 laksa pasukan berkuda. Ini artinya banyak. Oh iya, ada yang menarik. Orang Turki sama seperti orang Chinese, kalau 10.000 itu punya kata, kalau kita bahasa Indonesia bilang 10.000. Sebenarnya dasarnya ribu kan. Tapi kalau bahasa Mandarin itu punya satu kata untuk 10.000. Ya, ban namanya ya. Kalau orang Hokkien bilang ceban ya. Ya kita sudah dengar ya, ceban. Ban. Kata ban itu 10.000. Jadi basisnya 10.000. Contoh, 1 juta. Orang Chinese tidak bilang 1 juta, dia bilang 100 ban. 100 ban itu 1 juta. Dalam bahasa asli, ini ayat ditulis, saya melihat tentara 20 ban, 20 ribu, itu memang bahasanya Turki. Jadi memang ayat ini, ayat 16, memberi indikasi bahwa memang ini kelihatannya kerajaan Ottoman ini. Ya, cocok lah. Ayat ini cocok juga buat pasukan Cina, kalau dari tentara Cina, tetapi karena Cina nggak memenuhi syarat yang lain, ya Ottoman lah yang cocok Bu Nainggolan. Ya bahasa aslinya Miryat. Miryat itu 10.000. Ya ban, ceban. Bahasa Greek-nya Miryat. Oke. Nah, tadinya tentara berkuda. Tadinya saya berpikir bahwa mereka memakai baju jirah, merah api, biru, dan ini pun tadinya saya pikir semua masih lambang ini. Karena semua ini kayaknya ya kalau yang tadi udah Bapak Boguan ini kan ya, mulai dari ini kan ada memakai baju jirah, terus di di ayat 19 sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulut dan di dalam ekor. Nah, kalau yang dalam mulut mungkin tadi itu peluru ya Pak? Apa? Mesiu ya? Mesiu ya. Karena Bapak tadi bilang senjata. Ya, tapi senjata. Yang ekornya apa Pak? Ya, ekornya di Sangkakala kelima kita belajar bahwa mereka juga pandai memanah dari belakang ya. Orang Islam terkenal dengan kepandaian memanah dari belakang. Jadi sambil lari ke depan mereka bisa berbalik dan tembak ke belakang. Dan itu ada di Wikipedia, ada di buku sejarah. Jadi mereka dari mulut keluar api itu artinya pakai senjata. Lalu mereka apa tadi? Ekor itu tadi memanah ke belakangnya. Ya, dari ekor itu di artinya Sangkakala kelima ada ya Pak ya? Sangkakala kelima ada. Ya, Oke, nanti saya cari. Ya. Oh iya, di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka. Ya. Nah, 5 bulan namanya. Mungkin saya udah lupa, nanti saya cek lagi. Oke, makasih Pak. Ya. Oke. Tapi ini nggak punya interpretasi lain ya Pak? Siapa tahu ada 2-3 gitu, ada double. Oh ada, banyak. Ini banyak adalah ya Pak? versi yang saya percaya, inilah yang saya percaya benar.
Dan inilah Oh yang bukan, maksud didukung saya oleh maksud terus saya kan silakan. maksud saya kalau sekiranya kayak runtuhnya Yerusalem itu kan ada double application. peristiwa. Ini enggak ya Pak ya? Oh ya, ini khususnya Khusus Islam ya Pak ya? Islam ya. Islam. Tidak ada interpretasi untuk peristiwa lain gitu ya Pak ya? Sampai saat ini belum ada yang persis Oke. untuk ini. Kalau Yerusalem memang Oke. polanya untuk akhir zaman juga. Ya, tapi yang ini saya Iya, belum tahu oke. kalau ada double application. Iya. Ada Saya double juga nggak tahu, application saya juga nggak tahu, Pak. Bu Nainggolan, double application-nya mungkin di Wahyu 9 ayat 20-21. Udah lihat segala sesuatu terjadi, nggak bertobat juga. Iya. Manusia sekarang begitu kan, udah pandemik nggak bertobat juga ya, udah sakit nggak tobat juga ya, udah lihat kegenapan nubuatan terjadi satu demi satu, nggak serius juga. Jadi sama itu berulang. Ya. Thank you Bu, terima kasih Bu Nainggolan. Makasih banyak Pak Bogor. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan lain. Ada pertanyaan biasanya dari Bu Evelyn. Gimana Bu Evelyn, ada pertanyaan? Ya, agak berat soalnya pelajaran. Iya. Dari Pak Edi ada tambahan pertanyaan? Jadi sambil menunggu pertanyaan, saya ingin tekankan ya supaya pelajarannya jadi simpel. Sangkakala ke-6 berisi 2 hukuman Tuhan buat kepausan. 1 dari Islam, 2 dari revolusi Prancis. Oke. Ingat saja itu dua ya. Itu 2 Sangkakala ke-6 ya Pak. Sangkakala ke-6 ya. Tuhan berikan 2 hukuman kepada Roma kepausan dari Islam dan dari revolusi Prancis. Nah, ini mungkin menunggu yang lain biar agak sepi ya, Pak ya. Tadi kan revolusi Prancis ini Bapak bilang membuka jalan bagi Injil untuk masuk ke seluruh dunia. Ya. Nah, ini kira-kira konteksnya yang lebih luas gimana ya, Pak ya? Oke. Ya. Revolusi Prancis itu sebenarnya kekacauan terjadi karena mereka benci kepada Alkitab, benci kepada agama. Ya. Itu sebabnya mereka tangkap itu paus, mereka nyatakan negara ateis. Ya, tidak ada Tuhan, yang ada hanya ini akal. Dan itu dinyatakan dalam undang-undang ya. Kita tahu bahwa di Indonesia kita bilang ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan kita nyatakan dalam undang-undang. Kita percaya Tuhan ada. Kalau Prancis, dan itu adalah akar dari ateisme atau komunisme, yaitu Tuhan tidak ada. Yang ada hanya akal, ya, reason. Jadi itu sebut dalam undang-undang. Tetapi undang-undang itu kan hanya bertahan 3,5 tahun. Ya. Minggu depan kita akan bahas ini, revolusi Prancis. Jadi revolusi Prancis itu kan sebenarnya untuk menghancurkan Alkitab. Dan untuk menghancurkan gereja. Tetapi yang dihancurkan adalah gereja yang kelihatan, yaitu Roma Kepausan. Kalau gereja Protestan aman ya. Kemudian Alkitab dibakar. Tetapi setelah dibakar, 3,5 tahun kemudian, kan di revolusi Prancis ini negara jadi chaos di mana-mana. Akhirnya terpaksa mereka kembali membubarkan negara ateis, yaitu itu undang-undang bilang Tuhan tidak ada, mereka coret. Dan sejak itu orang dibebaskan beragama menurut keyakinannya. Dan karena dibebaskan, akhirnya jadi Alkitab boleh dicetak, berdirilah itu tadi lembaga Alkitab di mana-mana, dan Alkitab yang tadinya mau dibunuh malah jadi merdeka. Dan minggu berikutnya juga kita akan belajar bahwa kapan Injil itu bisa pergi ke seluruh dunia. Ini
setelah peristiwa ini terjadi. Jadi lihat, Tuhan bekerja dengan segala cara. Tugasnya supaya maksud Tuhan terjadi. Walaupun kelihatannya seperti nggak mungkin, tapi buat Tuhan mungkin. Ya, begitu Bu Nenggolan. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya, akibat revolusi Prancis, Alkitab jadi merdeka. Itu sebabnya saya tadi ambil aplikasi. Kalau terjadi sesuatu yang buruk di mata kita, ya jangan putus asa. Ya, serahkan sama Tuhan. Lakukan yang terbaik, kasih sisanya sama Tuhan. Terima kasih Bu Nenggolan. Ada pertanyaan ini dari Pak Budi, Pak Yo. Oh iya, siap Pak Budi. Saya baca ya. Boleh tolong. Dalam Roma 8 ayat 28 disebutkan bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu, apakah kejadian-kejadian yang terjadi yang dialami oleh anak Tuhan tidak semuanya berasal dari Allah? Bagaimana cara mengetahui bahwa seseorang terpanggil sesuai dengan rencana Allah melalui kejadian yang dialaminya? Bagaimana tahunya? Oke, Pak Budi, makasih pertanyaan yang baik. Baik, Roma 8 ayat 28 kita perlu perhatikan bahwa ada 3 unsur di situ ya. Allah turut bekerja, oke? Jadi manusia tidak bekerja sendirian. Kemudian dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, dalam segala hal. Kemudian untuk mendatangkan kebaikan dengan syarat bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan bisa merubah semua kejadian buruk jadi baik. Contoh tadi saya ambil Yusuf ya, dijual saudara, difitnah, udah begitu kerja baik-baik di rumah Potifar, difitnah lagi, kemudian masuk penjara, dilupakan oleh teman lagi. Tetapi semua pengalaman ini Tuhan izinkan terjadi supaya Yusuf makin dewasa. Dan waktu dia makin dewasa, makin bergantung sama Tuhan. Setelah Tuhan lihat dia cukup kuat, cukup dewasa imannya, Tuhan mendatangkan kebaikan. Yaitu diangkat dia jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri termuda sepanjang sejarah. Nah, pertanyaan Pak Budi nomor 1, apakah semua kejadian itu berasal dari Allah? Tidak, ya. Ada kejadian musibah yang bukan Tuhan rencanakan. Datang dari kebodohan kita misalnya, ya, kita berbuat salah, bergaul dengan teman yang salah, kita jatuh ke dosa yang lama. Itu semua musibah yang bisa datang dari manusia sendiri, ya. Dari orang lain. Ada anak yang lahir cacat karena orang tuanya nakal. Itu musibah datang dari orang lain. Nah, tetapi ayat ini bilang begini, Tuhan bisa mengubah musibah jadi berkat. Ya. Kita lihat Yusuf, dia mau dijahati, tetapi Tuhan membuat rencana jahat itu mendatangkan kebaikan. Akhirnya Yusuf menjadi juru selamat buat keluarganya waktu terjadi kelaparan. Ya. Jadi maksud manusia boleh jahat, tetapi Tuhan bisa mengubah keadaan menjadi kebaikan. Jadi tidak semua kejadian dari tetapi Tuhan mengendalikan situasi. Oke, bagaimana kita taunya? Nah, ini Pak Budi, bagus pertanyaannya. Kalau menurut saya ini ya, kita tidak akan tahu persis mana yang perbuatan tangan Tuhan, mana yang tidak. Tetapi setelah lewat, kita akan lihat balik, baru kita bisa ambil kesimpulan, oh Tuhan sedang melatih saya. Nanti kalau kita masuk surga, kita juga baru dapat jawaban, oh kenapa itu semua terjadi dalam hidup saya? Ada maksud Tuhan. Jadi apakah saya bisa tahu ini dari Tuhan atau tidak? Kita tidak bisa tahu persis. Sekarang banyak orang yang kalau berdoa bilang begini, Tuhan kalau saya tanya sama Tuhan, ada damai sejahtera di hati saya, berarti Tuhan setuju.
Kalau tidak ada damai sejahtera berarti Tuhan tidak setuju. Itu prinsip jangan dipakai ya. Itu Kristen anak-anak ya, saya bilang Kristen yang ya masih baby lah. Kalau ya ada orang selalu berpikir begini, Tuhan kalau saya daftar di sekolah ini, kalau Tuhan mau saya masuk sekolah ini, biarlah semua jalannya dilancarkan. Kalau Tuhan nggak mau saya masuk sekolah ini, biarlah ujian saya nggak lolos. Oh, ya kita sering dengar doa kayak begitu ya. Itu bukan doa yang benar itu masih baby ya dalam Kristen. Kita pikir Tuhan itu, kalau Tuhan yang baik itu Tuhan yang mulus ya semua jalan itu ya. Enggak. Tadi saya kutip, Tuhan itu mendatangkan musibah, rintangan, kesulitan. Untuk apa? Karena dia sayang sama kita, sebab syarat untuk sukses adalah kesulitan. Baik, jadi kita mulai sekarang lebih berterima kasih kalau ada kesulitan dalam hidup kita. Boleh begitu Pak Budi? Mari kita lebih positif ya. Thank you Pak Budi, bagus. Mbak, ini nanya dulu ya Pak ya. Apa salahnya ya boleh. kalau kita berdoa kayak tadi tuh Pak? Kalau Tuhan setuju biarlah semua dilancarkan gitu. Memang salah atau karena di mana letak bayinya gitu, letak anak-anaknya? Iya, karena Untuk begini belajar ya. juga ini. Oh ya, bagus. Dan itu sering terjadi. Kemarin saya bertemu dengan orang yang, kapan kamu nikah? Mereka sudah berkeluarga lama, dia bilang, tidak tahu. Ada rencana bertemu? Tidak tahu. Saya bilang, loh, tapi kalian mau menikah? Iya. Pokoknya saya serahkan sama Tuhan, kapan Tuhan ketemukan, kami ketemu. Tuhan nggak buka jalan, kami nggak ketemu. Waduh, saya bingung juga ya. Jadi, coba Ibu boleh catat ini ayat bagus. 2 Korintus 12 ayat 10. Paulus bilang, jika aku lemah, aku menjadi kuat. Apa artinya? Waktu saya merasa bahwa, aduh Tuhan, saya nggak sanggup ini tanggung beban ini, disitulah tangan Tuhan bekerja. Karena saya butuh Tuhan. Jadi, Tuhan sengaja sering mendatangkan kesusahan supaya kita tahu bahwa kita ini lemah dan saya perlu Tuhan. Jadi, waktu saya lemah, saya jadi kuat, kata Paulus. Ini rahasia yang Paulus kasih tahu sama kita. Jadi kalau kita selalu minta, Tuhan, kalau Tuhan mau lancarkanlah semua jalan, berarti itulah kehendak Tuhan. Itu kan doa anak-anak yang nggak mau susah, anak manja. Oh, oke. Anak manja ya. Anak manja. Maunya takut ujian ya Pak ya. Takut ujian. Tuhan jangan kasih saya susah. Kalau Tuhan baik, Tuhan jangan kasih saya ya yang ribet-ribet lah. Ingat kemarin waktu belajar Laodikia, Wahyu 3, Tuhan bilang, kepada siapa aku kasih, dia ku hajar. Wow, ku tegor dan ku hajar. Bukan cuma tegor, hajar. Ya, hajar ya, lebih keras. Lebih keras. Ya, kita yang udah pernah jadi orang tua, yang sudah jadi orang tua mengerti ya Bu ya. Kalau kita sayang anak, bukan tiap hari dielus-elus. Kadang-kadang nggak apa-apa lecet sedikit kan. Kadang-kadang pantatnya kita pukul juga kan. Ya, baik buat mereka. Mari kita jadi lebih kuat ya dalam kerohanian kita. Terima kasih Bu Nainggolan. Terima kasih banyak Pak. Amin. Apakah ada pertanyaan lain? Tambahan atau tanggapan? Tanya Pak Bubuan. Ya, Bu Etna. Ya, ini sangkakala ke-1, ke-2, ke-4 itu kan untuk kepausan, ditujukan kepada kepausan. Itu? Bukan. 1-4 ditujukan untuk menghukum kerajaan Roma.
kerajaan Roma. Sangkakala 5 sampai ke 7 itu baru menghukum Roma kepausan. Kalau kita masukkan ke dalam chart dari jemaat, 7 jemaat itu berarti ini di jemaat, tidak semua jemaat ya, hanya mungkin dari Philadelphia, Sardis mungkin ya, mulai dari Sardis. Oh ya, tiga jemaat pertama itu setara dengan trompet ke 1 sampai 4 ya. Jadi sangkakala 1 sampai 4 sama dengan jemaat 1 sampai jemaat 3. Gitu, Bu. Oh iya. Oke. Ya. Ya. Setara. Ya. Tapi jemaat itu kan waktu jemaat menggambarkan kondisi penginjilan. Ya. Kalau sekarang ini sangkakala menggambarkan pembalasan Tuhan, hukuman Tuhan terhadap orang yang menganiaya umatnya. Oh iya, iya. Ya, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Etna. Malam, Bu Guan. Malam, Pak Togu. Puji Tuhan, sehat-sehat kita, Bu Guan ya. Dalam pandemi Tuhan. ini, dalam pandemi. Ya, puji Tuhan senang dengar suara Pak Togu merdu. Gini, Bu Guan. Kalau kan banyak juga interpretasi tentang pembahasan di Kitab Wahyu ini. Betul. Ada beberapa, kalau kita lihat di YouTube itu kan ini tentang akhir zaman katanya kan itu. Jadi saya mau menyampaikan, sekarang kalau bangsa Israel yang menantikan kedatangan Mesias dengan mempersiapkan segala sesuatunya yang katanya ada lembu, ada, saya belum tahu jelas, nanti mungkin Pak Guan bisa jelaskan. Apakah pembuatan Bait Allah yang ketiga ini katanya persiapannya itu adalah salah satu yang dituju oleh bangsa Israel, karena kita kan sentral radar kita ini kan kita berpedoman kepada bangsa Israel ini kan gitu, ya, saya rasa firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Artinya apakah tentang Kitab Wahyu ini kaitannya terhadap persiapan bangsa Israel untuk menyambut kedatangan Mesias yang pembangunan Bait Allah yang ketiga dan mempersiapkan kedatangan Mesias menurut mereka ya. Kalau Mesias kan atau yang kedua menurut kita. Kalau mungkin bangsa Israel Mesias yang pertama, kalau kita yang akan datang kedua untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apakah ada kaitannya tuh, Bu Guan, tentang Kitab Wahyu ini? Dengan kaitannya tadi saya bilang tentang pembangunan Bait Allah yang ketiga dan mempersiapkan kedatangan Mesias bagi bangsa Israel. Demikian dulu sementara, Bu Guan. Oke. Terima kasih, Pak Togu. Poin yang penting ya. Ini poin penting. Sebab dunia Kristen sekarang bingung sekali belajar Wahyu. Betul ya, Pak Togu ya? Versinya banyak sekali kalau lihat di internet. Kemudian tentang Israel juga. Tentang Bait Allah ketiga akan berdiri, lalu Tuhan akan datang, dan banyak versi. Baik, itu sebabnya kita perlu belajar Alkitab ya. Supaya kita mengerti dan jangan telan bulat-bulat. Dan setiap penafsiran yang kita pegang, itu harus cocok, harmonis dengan seluruh Alkitab. Ya, ini prinsipnya ya. Jadi saya selalu pegang 2 prinsip. 1, dia harus kontekstual, cocok ke atas dan ke bawah. Dia harus paralel, dia harus cocok ke kiri dan ke kanan. Dia harus nggak boleh bertentangan dengan dari Kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau seseorang menemukan sebuah doktrin itu harus cocok juga di zaman Musa, cocok juga di zaman Yesus, cocok juga di zaman Rasul. Jadi kalau ada orang yang contoh ya, bilang bahwa Tuhan memberikan bahasa baru kepada manusia. Bahasa roh contohnya. Apakah itu dipraktekkan oleh Rasul? Apakah itu dipraktekkan oleh Yesus? Apakah itu dipraktekkan oleh Nabi Yesaya? Apakah itu dipraktekkan oleh Musa? Dan kalau jawabannya tidak,
berarti ini sesuatu yang tidak harmonis dengan seluruh Alkitab, ya. Jadi kita pakai dua prinsip itu, ya. Prinsip vertikal, prinsip horizontal, ya, prinsip salib. Nah, soal Israel itu banyak orang bilang sekarang Israel yang membentuk negara di Palestina itulah kegenapan dari rencana Tuhan. Nah, mari saya tunjukkan satu ayat saja untuk menyingkat waktu bahwa orang Kristen tertipu. Israel yang sekarang di tanah Israel, semua apa yang mereka buat bukanlah rencana Tuhan. Saya ingin kita baca Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, diberikan kepada suatu bangsa lain untuk menghasilkan buah kerajaan. Ya, Yesus berkata kepada orang Israel, ini mulai sekarang, ini akan saya ambil, oke? Saya berikan kepada bangsa lain. Bangsa lain itu apa? Kristen. Dalam Roma 11, Paulus bilang, Israel tidak berbuah. Tuhan potong. Bangsa lain dicangkokkan ke pohon zaitun asli, yaitu Israel. Jadi yang disebut Kristen dalam perjanjian baru, yang disebut Israel, kalau dalam konteks perjanjian baru adalah orang-orang yang percaya sama Yesus, yaitu orang Israel, plus bangsa lain yang dicangkokkan. Jadi Israel itu waktu bertobatnya sudah berakhir. Ayat yang kedua saya berikan di Daniel 9. Ya, Daniel 9. Ayat 24 ya, Pak. Oke. Daniel 9:24 ya, saya baca. 7 kali 7 masa ditetapkan atas bangsa dan kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan. 7 kali 7 kan 7 kali 70 kali 7. Itu artinya 490 ya. Nah, kalau kita waktu belajar Daniel 9, Tuhan bilang sama Daniel, saya akan kasih waktu 490 tahun sama Israel bertobat. Saya akan utus Mesias. Kalau mereka nggak bertobat juga, maka Injil ini saya akan berikan kepada bangsa lain. Ya. Dan dengan berbagai cara Yesus juga bilang gini, ada seorang raja bikin pesta, diundanglah sahabat baiknya, yaitu orang Israel. Tapi mereka nggak mau datang, alasannya macam-macam. Lalu raja marah, sudah pergi ke semua jalan, undang semua orang. Semua gembel, orang yang tidak terhormat, undang supaya pesta saya penuh. Itulah kekristenan. Jadi, yang disebut Israel dalam perjanjian baru adalah orang Israel yang percaya Yesus dan bangsa lain yang diundang oleh Yesus. Dan menurut nubuatan, orang Israel ditolak oleh Tuhan secara bangsa tahun 34 Masehi, yaitu ujung dari 490 tahun. Apa yang terjadi tahun 34? Orang Israel sesudah membunuh Yesus, sesudah menganiaya murid-murid Yesus, mereka membunuh Stefanus pada tahun 34. Dan sejak itu Injil pergi ke bangsa lain. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul 8. Sejak pembunuhan Stefanus, Injil pergi ke seluruh dunia. Sebelum Stefanus dibunuh, Injil selalu bercokol di Yerusalem. Ya, bekerja di Yerusalem. Begitu dibunuh, dianiaya, langsung meledak, pergi ke seluruh dunia. Jadi batas kesabaran Tuhan buat orang Israel sudah habis. Ya, jadwalnya sudah selesai. Jadi apa yang terjadi di Israel sekarang tidak ada lagi hubungannya sama kekristenan kita sekarang. Ya. Jadi sayang sekali banyak orang Kristen yang ya mendukung Israel, ya membenci Palestina. Kita jangan ya.
Itu kayak tetangga bertengkar, kita jangan ikut campur ya. Dua-duanya salah kok. Dua-duanya ada salahnya ya. Oke, jadi soal Israel, bait Allah ketiga itu semuanya tidak tepat. Oh iya, saya berikan satu ayat bahwa bait Allah yang akan dibangun kembali itu adalah sebuah salah tafsir yang agak serius. Mari saya tunjukkan dari Matius 23 ya, ayat yang terakhir. Ayat 38 dan 39. Nah, Matius 23, Matius berapa, Pak? Matius 23, 38 dan 39. Pak Togu perlu catat baik-baik, saudara sekalian yang berhadapan sama orang yang percaya bahwa bait Allah ketiga akan dibangun, baca ayat ini ya. Yesus berkata, lihatlah rumahmu ini adalah bait suci ya, akan ditinggalkan dan jadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, sampai saya datang lagi, tidak akan dibangun kembali. Bait suci tidak akan dibangunkan kembali. Kalau ada orang paksa bangunkan kembali, siapa tahu ada yang berusaha bangunkan kembali, tidak akan terjadi apa-apa juga. Karena Yesus yang bilang, bait suci ini, bait suci yang Yerusalem tahun 70, setelah akan dihancurkan, sunyi, sepi, nggak ada yang akan bangun lagi, nggak ada yang berbakti lagi, sampai Yesus datang kembali ke bumi. Saya harap cukup jelas itu ya Pak Togu ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, Wahyu ini banyak versinya, mana yang benar? Ya, ini yang saya pelajari adalah sebuah versi yang sudah diuji. Bisa diuji secara vertikal, ya, kontekstual, dan diuji secara horizontal ya. Bandingkan dengan semua ayat di dalam Alkitab. Dan ya, tetapi pilihannya tetap sama kita ya. Ada banyak orang menafsirkan ini dan itu, tetapi kita akan bisa membedakan kalau kita pakai akal sehat ya, mana yang barang asli, mana yang barang palsu. Ya, kalau kita mau, kita akan tahu. Jadi tugas Pak Togu lah yang memeriksa barang mana yang asli dan palsu. Thank you Pak Togu, poin yang bagus sekali, penting. Bisa lanjut Pak ya? Oh ya, boleh. Apa itu tadi menjawab ya? Thank you. Oke, jadi tadi udah runut gitu ya, kita lihat penjelasan Bu Buan, tapi ada kaitannya juga Bu Buan, kan tuh kalau di Kejadian kali ya, bangsanya bangsa Israel bangsa pilihan katanya. Ya. Artinya dengan diruntuhkannya adalah habisnya durasi bangsa Israel yang disebutkan oleh Yesus tadi, apakah memang masih terikut juga itu nubuatan yang tadi bangsa pilihan sampai dengan bangsa Israel yang ada pada saat ini, Bu Buan? Itu dulu sementara, Bu Buan. Ya, thank you, bagus. Baik. Israel adalah umat pilihan, oke. Tetapi sebelum Israel, Tuhan juga pilih lagi ya. Ada Abraham, sebelum Abraham ada Lut. Jadi orang pilihan bukan hanya Israel. Lalu Paulus begini logikanya dalam Roma 9. Apakah semua keturunan Israel adalah Israel? Dia jawab tidak. Abraham punya berapa anak? 2. Siapa yang dipilih? Ishak. Ishak punya anak 2. Esau dan Yakub. Siapa yang dipilih? Yakub. Jadi terus terjadi penyaringan dan pemilihan. Tidak semua yang lahir adalah Israel. Ini Paulus dan Roma 9. Ya. Jangan bangga kamu karena Tuhan pilih. Nah sekarang Yahudi yang berbuat lawan potong. Lalu dia pilih orang lain.
yaitu bangsa lain dicangkokkan kepada Yahudi. Jadi kita ini sekarang adalah Yahudi adopsi lah, diangkat anak angkat kita ya. Dan kita sekarang termasuk Israel. Jadi Tuhan berencana Israel tidak pernah gagal. Yang gagal orangnya. Ya, seperti kalau kita pegawai, kita pilih ya 12 pegawai, kerjanya benar, saya pecat, saya ganti dengan orang lain. Tapi rencana saya untuk pakai 12 pegawai itu tetap nggak pernah berubah. Ya. Yesus pilih murid 12. Karena Tuhan mau rencananya tetap jalan. Jadi Paulus sampai pada kesimpulan begini, waduh Tuhan itu luar biasa ya hikmatnya. Israel yang tidak berbuah dan gagal, akhirnya bangsa lain itu jadi bisa dicangkokkan. Betapa tidak terselami jalan-jalan. Jadi Israel itu gagal, orangnya gagal, rencananya nggak pernah gagal. Ya, rencananya nggak pernah gagal. Semua bangsa lain akan terus dibawa untuk jadi Israel. Nah, kitalah Israel rohani. Ya, terima kasih Pak Togu. Saya harap tidak terlalu rumit ya, saya jelasinnya. Terima kasih Boguan. Boguan ini berkaitan dengan ini, Kitab Wahyu ini. Apakah Yesus pernah, apakah ada Yesus menyampaikan akan ada nanti Kitab Wahyu setelah dia gitu, Boguan? Adakah di kitab-kitab Injil lain message Yesus berupa apa namanya ya, secara harafiah atau hanya berupa firman-Nya menyatakan akan Kitab Wahyu ini akan ada ke depannya gitu? Ada nggak itu pesan daripada Yesus pada saat dia hidup, Boguan? Wah, Kitab Wahyu lain? Enggak, maksudnya Kitab Wahyu ini kan setelah Yesus mati disalibkan ini kan waktu si Yohanes yang di Pulau Patmos. Apakah betul. Yesus sudah naik ke surga? Ya, Yesus sudah naik ke surga. Apa sebelum itu waktu Yesus masih bersama-sama dengan para muridnya, apakah ada message Yesus akan ada muncul Kitab Wahyu ini, Boguan? Oke, pertanyaan bagus, agak susah dijawab. Ada, kira-kira ada ya, bukan kira-kira. Ada indikasi. Ya. Di dalam buku Injil Yohanes, Petrus ketika ditanya terus sama Yesus kan, apa engkau mengasihi aku, gembalakan dombaku? Apa kamu mengasihi aku? Ditanya 3 kali. Terus Yesus bilang, mulai sekarang Petrus, kamu akan menderita demi namaku. Waktu kamu mati, kamu akan dibelenggu, ya akan menderita. Dan kita tahu dari sejarah bahwa Petrus akhirnya mati disalib, tapi terbalik. Karena dia bilang, saya tidak layak mati seperti Tuhan saya. Oke. Dan waktu Petrus diberitahu nasibnya, dia tanya, kalau dia gimana nasibnya? Maksudnya Yohanes tuh. Itu yang anak muda yang suka dekat sama Yesus kan. Kalau dia nasibnya gimana? Lalu Yesus menjawab, dia bilang, apakah saya mau dia lihat saya datang? Itu bukan urusanmu. Jadi ada indikasi bahwa Yesus nanti mau kasih tahu sama Yohanes cara saya datang ke dunia. Dan memang kita lihat di buku Wahyu, Yohanes melihat Yesus datang di langit, tapi dalam bentuk penglihatan. Ada indikasi ya, Pak Togu. Thank you, Pak Togu. Jadi kalau firman Tuhan itu kan, kalau kita dengar dari kitab-kitab di Perjanjian Lama atau di nubuatan akan Yesus datang kedua kali itu, apakah di Bukit Zaitun apa benar nggak tuh bukannya? Tidak. Yesus akan datang kedua kali ke bumi, tidak injak tanah. Dia di awan. Itu berdasarkan dari 1 Tesalonika 4 ya, ayat 16 dan 17. Dia akan datang di awan, kuburan akan terbuka. Orang mati akan bertemu Yesus di angkasa. Oke. Yang masih hidup diangkat ke langit. Jadi pertemuannya di langit, oke. Nah,
ada statement bahwa Yesus akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Untuk ringkasnya nanti kita belajar di Wahyu belakangan itu. Itu adalah kedatangan Yesus yang ketiga. Apa Yesus datang ketiga kali? Setelah masa 1000 tahun, Yesus akan datang kembali, bikin bumi baru. Oh ya, saya perlu klarifikasi ini. Surga, kerajaan surga dan bumi baru itu dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Surga adalah tempat Tuhan berkerajaan di atas sana. Bumi baru adalah bumi yang jelek ini dibikin jadi surga, nanti Yesus akan bertakhta di sini. Jadi bumi baru. Surga pindah ke bumi, namanya bumi baru. Oke, jadi supaya jangan confuse ya. Nah, kapan Yesus akan injak kaki di Bukit Zaitun? Waktu dia datang ketiga kali. Ya, mungkin ini istilah yang tidak populer, tapi supaya gampang saya bilang Yesus datang ketiga kali ya. Ya, dan memang Yesus akan ada datang ketiga kali. Ke-1 dia datang waktu jadi bayi, kedua dia datang sebagai raja menjemput, ketiga dia akan bikin rumah di bumi. Wow. Masa Ibu Evelyn. Persis seperti Abraham. Ya, Tuhan bilang sama Abraham, tanah yang kamu injak. Oh ya, Bu Evelyn. Tanah yang kamu injak akan jadi milikmu. Jadi Pak Togu, semua kita yang beriman, tanah yang kita pijak ini jadi milik Pak Togu. Kalau setia sampai akhir. Amin, amin. Amin. Inilah langit Bu baru. Evelyn dulu. Nanti kalau Pak Togu masih ada silakan. Ya, Bu Evelyn. Begini tadi Pak Buguan kasih perumpamaan Tuhan Yesus yang bahwa waktu raja bikin pesta pernikahan, terus kemudian hamba-hambanya dipanggil, tapi yang dipanggil nggak mau datang, terus yang dipanggil dari pasar-pasar di jalanan dipanggil semuanya. Tapi ada satu orang Tuhan bilang, Tuhan usir dia karena dia tidak berpakaian pesta. Itu maksudnya apa Pak Buguan? Oh iya, tidak berpakaian pesta. Ya, itu perumpamaan di Matius 22 ya, kalau saya tidak salah. Ya, baju itu artinya tabiat. Orang datang ke pesta tanpa baju pesta, artinya orang itu datang tanpa tabiat Kristus. Mau masuk surga tapi nggak pernah bertobat. Dan kan dikatakan sebelum pesta mulai, maka raja menemui tamu-tamu yang hadir kan? Itu namanya pengadilan pemeriksaan. Oke. Jadi sebelum Yesus datang, harus terjadi sebuah pemeriksaan, penghakiman pemeriksaan. Tabiat semua orang akan diperiksa. Apakah hidupnya sesuai dengan pengakuannya. Perbuatannya sesuai dengan imannya. Dan kalau diperiksa tidak cocok, maka orang ini akan dicoret dari daftar orang yang akan diselamatkan. Apa cukup jelas begitu, Bu Evelyn? Bagus ya, ini baru pertama saya dengar, jadi ya itu betul sekali. Karena biasa mereka cuma jawab, itu harus berpakaian pesta, itu berarti kebenaran. Tapi nggak kok. Oke. Ya. Sekarang Pak Buguan kasih komplit. Makasih Pak. Oh ya, sama-sama. Makasih. Syukurlah kalau jelas ya. Ya. Oke. Dan ini cocok ya dengan doktrin investigative judgment. Cocok. Ada orang pikir pengadilan itu terjadi waktu Yesus datang atau setelah Yesus datang. Tetapi pengadilan yang benar adalah terjadi sebelum Yesus datang. Dan akan ada pengadilan tahap 2, yaitu setelah Yesus datang, yaitu kerajaan 1000 tahun namanya. Jadi Yesus datang harus udah punya nama, daftar-daftar orang yang mau dijemput. Nah, kenapa Yesus harus memeriksa dulu? Untuk membuktikan kepada seluruh penghuni surga bahwa memang Yesus ini adil.
kok orang berdosa boleh masuk surga? Ya orang surga protes toh. Jadi Yesus harus memberikan alasan yang kuat bahwa ini orang sudah bertobat, dia sudah memakai darah saya sebagai andalannya. Jadi orang yang mengandalkan Yesus boleh masuk surga karena Yesus penduduk surga, dia raja surga. Orang yang tabiatnya tidak mau berubah, tidak pernah mengalami pertobatan yang dalam, orang ini pasti akan ditolak sama Yesus, coret. Sorry, saya tidak kenal, ya. Kira-kira begitulah. Terima kasih Bu Evelyn. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bu Guan. Ya. Nggak apa-apa ya, kali kayaknya saya aja gini mau tanya, tapi pingin. Oh, ya, dengan senang hati. Berkaitan dengan masa penganiayaan 7 tahun itu sebelum Yesus datang itu bagaimana tuh, Bu Guan? Sismi, boleh diulang? Boleh ulang? Yang sebelum Ini kan ada di firman Tuhan ya, saya lupa pula masa penganiayaan 7 tahun sebelum Yesus datang itu apa kaitannya tuh Bu Guan dengan situasi menyambut Yesus datang itu atau kerajaan 1000 tahun ya? Itu saya belum paham. Itu bagaimana pemahaman masa penganiayaan itu Bu Guan? Apakah termasuk ini yang kita alami ini di dalamnya nggak itu Bu Guan? Oh iya, baik Pak Togu, makasih ditanyakan ini. Mengenai masa 7 tahun penganiayaan atau 7 years tribulation, ini adalah sebuah doktrin cara mengartikan wahyu dengan cara yang lain. Ya. Lalu setelah Yesus datang, setelah 7 tahun penganiayaan, kalau saya tidak salah, ada orang yang lolos ini akan diangkat hidup-hidup. Namanya secret rapture, ya, pengangkatan rahasia. Dan setelah itu orang yang tidak diangkat itu masih bisa bertobat. Nah doktrin ini nanti kita akan lihat di buku Wahyu tidak cocok dan tidak diajarkan di buku Wahyu. Bahkan pengangkatan rahasia adalah sebuah doktrin yang tidak alkitabiah. Ya, Yesus tidak pernah mengangkat orang diam-diam begitu ya. Alkitab bilang Matius 24 seperti kilat memancar dari timur ke barat. Ya, semua orang akan memandang ya. 1 Tesalonika 4 bilang ketika sangkakala dibunyikan. Wah, kalau sangkakala dibunyikan kira-kira keras nggak suaranya itu? Keras ya. Jadi bukan sepi-sepi. Jadi pengangkatan sepi-sepi, pengangkatan rahasia, pengangkatan diam-diam, itu doktrin bukan dari Alkitab. Thank you, Pak Togu. Terima kasih, Bu Guan. Amin. Itu dari Pak Budi. Oh, Pak Budi. Ya, dari Pak Budi ya, saya baca ya Pak Bu Guan. Ya. Ketika kita sedang mengalami masalah yang berat dan kita berdoa, terkadang yang sulit adalah ketika jawaban dari Tuhan tidak segera datang, tapi kita diminta untuk menunggu. Dalam proses menunggu ini, ada sebagian orang yang tidak kuat dan pada akhirnya menjadi kecewa dan menghujat, menyalahkan, bahkan meninggalkan Tuhan. Lalu, apakah ini juga termasuk dalam Roma 8 ayat 28 tersebut? Karena berakhir dengan menghujat, menyalahkan, dan meninggalkan Tuhan. Apa sebaiknya yang harus dilakukan jika kita harus menunggu? Oke. Apa yang harus dilakukan sebelum menunggu? Oke, baik Pak Budi. Terima kasih, pertanyaan bagus. Kalau kita berdoa seringkali Tuhan tidak jawab sehingga sebagian orang jadi murtad ya. Nah, Tuhan tidak menjawab doa seperti yang kita pikirin ya. Di dalam Kisah para Rasul 17 ada satu ayat dikatakan, Paulus bilang, jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu seperti manusia atau seperti patung-patung.
cara bertindaknya seperti yang kita inginkan. Ya, ingat itu. Paulus bilang Allah itu bukan manusia. Dia bertindak beda sama kita. Jadi kalau kita selalu minta seperti yang kita mau, itu kita namanya menyamakan Tuhan dengan manusia. Oke, jadi Tuhan menjawab dengan caranya, bukan cara kita. Sehingga, nah, bagaimana supaya kita jangan murtad? Ya, kita harus belajar Alkitab, pegang semua janjinya, mengerti sifat Tuhan dengan benar, lalu kita berjalan sama dia. Seringkali banyak orang begitu percaya sama Tuhan, gak mau belajar Alkitab. Pokoknya saya percaya sama Tuhan. Jadi dia sebenarnya nggak pernah kenal betul-betul Tuhan itu. Itu sebabnya datang kesusahan, Tuhan diam, tidak jawab, langsung kita murtad. Karena kita tidak kenal dia. Oke, jadi apa caranya supaya kita jangan gampang murtad? Iman. Iman adalah percaya setiap firman Tuhan. Jadi kuncinya adalah belajar firman Tuhan. Oke. Pertanyaan kedua, sudah ditanyakan, Roma 8 ayat 28. Apa katanya? Apa sebaiknya? Oke, ya, dalam menunggu, sebaiknya kita latih iman kita, yaitu percaya kepada setiap firman Tuhan. Percaya bahwa dia bekerja mendatangkan yang terbaik buat saya. Dan sekarang tadi saya ingat ada Roma 8 ayat 28. Apa yang oke. Lalu apakah ini termasuk dalam Oh ya, yang kalau orang sampai murtad dan menghujat, apakah itu termasuk Roma 8 ayat 28? Jawabannya tidak, ya. Karena Roma 8 ayat 28 diakhiri dengan kata, ada syaratnya itu ya. Ya, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada semua orang yang mengasihi Dia. Jadi, kepada orang yang mencintai Dialah Tuhan akan memenuhi janjinya ini. Ya, Roma 8 ayat 28. Dia yang tidak meninggalkan Dia. Dia mengasihi Dia. Nah, siapa orang yang mengasihi Dia? Yang bersedia menuruti firman-Nya, yang mengerti sifat Tuhan, yang mau bertobat, berubah tabiatnya, jadi mengasihi Tuhan. Jadi orang yang murtad tidak akan dapat bagian dalam kerajaan surga. Ya. Matius 24 ayat 14 ya. Yesus berkata ayat 13 ya. Barang siapa yang bertahan sampai kesudahan, dia akan selamat ya. Sampai kesudahan. Oke, terima kasih Pak Budi. Pertanyaan baik. Apakah ada lagi? Tadi Bu Edna angkat tangan. Ibu Edna, silakan. Tadi sebetulnya udah lewat. Tadinya mau tambahkan untuk yang tadi Pak Togu itu mengenai Israel jasmani rohani ya. Yang bagaimana Israel jasmani itu menolak Yesus sudah diberi waktu sampai yang terakhir adalah pada saat Stefanus dirajam ya. Dan setelah itu Tuhan Yesus memberikan itu kepada di luar Israel, tetapi dengan ada ayat yang mengatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Itu ada Galatia 3 ayat 29. Nah, hanya itu aja mungkin Pak Buguan. Jadi kita itu memang jadi keturunan Abraham, berarti keturunan Abraham adalah Ishak dan keturunan Ishak adalah Yakub. Yakub Allah berikan nama dia Israel kan. Berarti kita Israel secara rohani. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Pak Buguan, ya, istri saya mau nanya, Lia. Oh ya, silakan Bu Lia. Enggak mau nanya, kan tadi bilang ada apa ya namanya pengadilan ya.
Iya. Pengadilan apa? Nah, itu teh maksudnya buat apa gitu pengadilan nanti sebelum Yesus apa setelah Yesus datang? Itu teh buat apa kebaikan atau keburukan kita diadili atau apa? Oh. Karena saya kan pernah dengar itu katanya kan iman manusia kan berubah-ubah ya. Kadang-kadang lagi naik, kadang-kadang lagi di bawah. Nah, pas kita lagi naik meninggal aman kan, tapi pas kita lagi jatuh nih, pas meninggal kan katanya nggak ditanya lagi langsung ke neraka. Nah, itu yang saya tanya. Makasih. Makasih. Menarik, bagus Bu Lia. Saya tertarik kata Bu Lia yang kalimat terakhir yang sering orang juga bilang, pas meninggal, pas kurang iman. Ya. Waduh, masuk neraka ya. Nah, itu pendapat manusia. Yang bagusnya pengadilan itu akan membuktikan bukan pas waktu mati. Dia akan memeriksa seluruh hidup kita. Dia akan memeriksa hati kita, niat kita. Ya, niat kita diperiksa Tuhan. Jadi dia nggak periksa agama kita, hadir di kebaktian berapa kali, berapa uang yang kita persembahkan, tapi dia periksa motif kita, hati kita, kerinduan kita, semua diperiksa. Jadi Bu Lia, Tuhan tidak menentukan siapa selamat atau tidak pas dia meninggal. Kalau itu nanti bisa orang ngerjain Tuhan ya. Pas meninggal, tobat ya. Dan yang ngaku benar-benar enggak. Tuhan kita, Tuhan yang nggak bisa dibohongi, ya. Nggak bisa disulap, nggak bisa ditipu, hanya dengan sekejap pas kita meninggal. Nah, itu sebabnya ada pengadilan yang adil. Seluruh catatan kita itu kita diperiksa. Dan ayatnya, di banyak ayat, contohnya, Bu Lia kalau mau baca bisa Daniel 7 ayat 9. Maka duduklah pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Kitab apa? Kitab kehidupan manusia. Ya. Ibrani 9 ayat 25 dan 26, Paulus bilang, sesudah seseorang mati, maka dia diadili. Jadi waktu orang hidup, Tuhan tidak mengadili. Waktu seseorang mati, catatannya itu, buku hidupnya, itu dibuka oleh Tuhan. Bukan pas dia mati, dari waktu dia kecil, ya semuanya diperiksa. Waktu orang lain lihat atau tidak lihat, waktu dia sendiri atau banyakan, itu diperiksa oleh Tuhan. Itu disebut pengadilan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan itu harus terjadi sebelum Yesus datang. Dan Yesus memberikan ilustrasi yang bagus. Dia bilang, ada seorang raja bikin pesta. Ya, waktu pesta, sebelum pesta dimulai, dia periksa orang-orang. Lalu dia dapati, kok ada orang tidak berpakaian pesta. Ya, lalu dia bilang, kamu kok bisa masuk sini? Dan orang itu diam, nggak bisa jawab. Lalu raja ini marah, dia bilang, ikat orang ini, buang keluar. Dan itulah pengadilan pemeriksaan. Untuk memeriksa siapa yang bisa masuk surga dan tidak. Tetapi bukan pas dia mati. Seluruh hidupnya diperiksa. Apakah itu menjawab, Bu Lia? Oh, saya tambahkan, ada pengadilan tahap 2. Ya. Setelah Yesus datang, jemput orang yang diselamatkan, kan ada yang tidak selamat, tidak masuk surga. Lalu ada pengadilan babak 2, yaitu dibukalah catatan-catatan orang yang tidak masuk surga. Alasannya kenapa? Itu pengadilan tahap 2, yaitu mengadili orang yang tidak masuk surga. Dan disaksikan oleh orang yang masuk surga. Itu nanti kita pelajari di Wahyu 20, 21, ya. Kita akan belajar ke sana juga. Apa cukup jelas, Bu Lia? Semoga cukup jelas. Iya, makasih. Berarti kita maksudnya masih diberi kesempatan dengan dibukanya buku kita dari lahir, kan? Betul. Walaupun kita apa tuh ya? Ini kita tuh lagi naik turun, tapi bisa dibuka, jadi bisa membantu gitu maksudnya. Betul, betul. Ya, kita akan dihakimi dengan adil lah.
Kita hakimi dan adil. Pertanyaan Pak Buguan. Ya, silakan Pak Lim. Ya, bagaimana dengan yang disalib 3 orang itu, yang satu itu kan bertobat, maksudnya Tuhan selamatkan gitu. Ya, oke. Dia kan ada buku catatannya mungkin ya. Ya, Nah, bagaimana dengan yang itu, yang satu itu yang Tuhan nanti kamu bertemu di surga itu diselamatkan. oke. Makasih Bagus. Pak Buguan. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi orang itu juga diselamatkan karena dia pada akhir hidupnya dia bertobat sungguh-sungguh. Nah, kata sungguh-sungguh itu yang penting. Ya. Orang dari kecil baik ya ke gereja berbakti, terus waktu dewasa murtad, tinggalkan Tuhan. Apakah dia selamat? Ya, nanti Tuhan akan adil menghakimi. Tetapi kita tahu bahwa Yesus bilang, siapa yang bertahan sampai kesudahan, dia akan selamat. Jadi dia mesti beriman sampai ujung. Nah, tadi yang penjahat di samping Yesus, dia bertobat di last minute hidupnya. Oh ya, dia diselamatkan oleh Yesus karena dia setia sampai kesudahan. Ya, begitu Pak Halim. Berarti bukan pada akhir-akhir aja ya kalau gitu. Bukan. Kan ini kalau saya lihat kan kejadian yang disalib itu dia bertobatnya pada akhir-akhir aja. Nah, bagaimana dengan yang bertobatnya yang kata Pak Buguan tadi nggak bisa pada akhirnya aja, bukan begitu katanya. Tadi kan dikatakannya bukan pada akhirnya aja. Iya, bukan pada akhirnya aja. Betul, saya tadi bilang bukan pas meninggal yang Tuhan langsung nilai. Tuhan menilai hati, ya lebih tepat itulah. Ya, makasih Pak Buguan. Sebab penjahat itu sebelum dia mati, dia sudah bertobat dulu. Jadi bukan pas bertobatnya yang Tuhan nilai. Itu yang saya maksud. Tuhan periksa hidupnya, pertobatannya. Terima kasih. Boleh tambah Pak Buguan? Boleh. Ketika bertobat, kita masih menjalankan kehidupan kita sesuai dengan pertobatan yang telah kita lakukan. Dan mungkin kita harus tahu endingnya menjadi orang yang seperti apa kita setelah bertobat gitu. Di sini dikatakan bahwa kita harus mempunyai karakter seperti Yesus. Ketika karakter seperti Yesus sudah terreproduksi pada umatnya, sudah ada di dalam umatnya, Yesus akan datang, ya. Yesus akan datang kembali dan mengklaim bahwa orang itu yang punya karakter seperti Yesus itu miliknya. Mungkin itu bisa membantu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, seperti halnya pesta kawin ya. Orang yang pakai baju pesta boleh masuk. Nah, baju pesta adalah tabiat Kristus. Jadi siapa yang mengandalkan Yesus Kristus boleh masuk surga. Terima kasih tambahannya. Ada pertanyaan dari Pak Budi? Oke. Boleh. Ada pertanyaan dari Pak Budi ya. Saya baca ya Pak Yo. Ya, silakan. Terima kasih. Berkaitan dengan pengadilan setelah kematian, bagaimana dengan mereka yang bukan anak Tuhan? Apakah mereka juga akan menghadapi pengadilan yang sama dan juga diadili oleh Tuhan? Karena setiap agama memiliki versinya tersendiri mengenai hal ini. Lalu apakah pengadilan setelah kematian berlaku untuk semua manusia di lokasi yang sama?
atau memang dibedakan sesuai dengan keyakinannya masing-masing? Oke, terima kasih Pak Budi. Ya, pertanyaan penting ini. Apakah orang diadili menurut agamanya masing-masing ya, dengan caranya, lokasinya, keyakinannya? Ya, menurut Alkitab yang saya mengerti tidak ya. Tuhan yang sama akan mengadili semua orang. Yang nggak peduli agamanya apa. Ya, Tuhan yang sama, pencipta langit dan bumi, itulah yang akan periksa hidup semua orang. Oke. Jadi, nah sekarang bagaimana dengan orang yang bukan anak Tuhan, artinya tidak kenal Yesus Kristus? Kita tahu bahwa manusia itu dihakimi menurut tanya dan perbuatannya itu untuk menyelidiki imannya. Jadi, siapa orang yang akan diselamatkan? Orang yang mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dialah yang akan dijemput oleh Tuhan, mengandalkan ya, dan mau membenci hidupnya yang lama, manusia yang lama, nafsunya yang lama, orang itu akan Tuhan tebus. Jadi Pak Budi, apakah ada, mungkin Pak Budi tanyakan juga, apakah ada orang lain di luar agama kita yang akan selamat? Jawabannya diberikan oleh Yesus. Ada ya Pak Budi, ada. Ya, nanti dari timur barat akan datang orang duduk bersama Abraham. Ya, orang timur, orang Arab. Dari barat mungkin orang Eropa ya. Mereka akan berkumpul juga di kerajaan surga. Jadi di surga akan ada banyak kejutan. Tetapi kita boleh simpulkan bahwa pengadilannya sama, dilakukan oleh Tuhan yang sama, ya, disaksikan oleh malaikat-malaikat sama. Dan pada akhir zaman tidak ada lagi agama. Tuhan hanya mau meriksa iman ya dan perbuatan kita. Terima kasih, Budi. Oke, kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Saya kembalikan kepada Pendeta Tawaris untuk ditutup. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Pak Buguan. Firman Tuhannya terima kasih juga buat yang lainnya yang sudah aktif di dalam bertanya maupun di dalam memberikan keterangan tambahan. Sampai ketemu Senin depan. Sampai ketemu Senin depan. Kita akan tutup kebaktian